daun pandan dibikin ketupat. Semuanya jawab biar semangat ya. Karena sudah mau duhur, yang penting pantun-pantun saja ya. Daun pandan dibikin ketupat, makan dua rasanya lega. Bila salam dijawab dengan semangat, insya Allah semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal duhur Kasembon jam 11.28 menit. Ini jam 11.24, berarti waktunya tinggal 4 menit. Ngeten ya? Oke Pak Ustaz. Hah? Udah? Ceramah atau 4 menit saja? Ceramah. Baik. Baik, yang kami hormati Bapak Bupati yang sampun kondur atau masih ngopi, Pak Haji Sanusi MM. Kalau MM-nya ini benar, kalau saya setengah benar. MM saya adalah markot masjid. Tapi saat ini insya Allah sebentar lagi saya wisuda, ngambil jurusan di Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar, ngambil jurusan manajemen masjid pertama kali di dunia. Asli ijazah saya asli. Ijazah saya asli. Ya. Dan saat ini saya mengirim 2 kader Muhammadiyah ikut kuliah S2, yaitu Mas Ajib sama Mbak Rizky di Universitas Muhammadiyah Makassar. Nama depan saya Prof. Ketika saya diundang wisuda di DOM Malang, saya alumni Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan saya adalah pertanian, tapi bidang saya adalah bercocok marbot masjid. Prof saya adalah provokator. Prof Kosnati Ikhwani MM. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Malang, Pak Haji Muhammad Nurul Humaidi. Sahabat saya, guru saya yang paling lucu dan viral se-Indonesia, Ustadz Kiai Rifki Jafar Thalib, yang terkenal dengan Ustadz Rawon. Tadi saya mau sarapan tutup, Mas. Oh nanti? Oh iya, baik. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Malang. Masya Allah, semoga selalu diberikan kesehatan selalu. Pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Malang, semoga selalu diberikan keberkahan. Amin. Ya. Bapak Camat masih hadir? Oh, menemani ya. Pak Kapolsek, Pak Dananil, dan Kepala Desa yang dengan semangat mengambil hadiah umroh ya. Dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tidak usah lama-lama, yang penting habis ceramah ini nanti masjid-masjid se-Kabupaten Malang makmur dan berdaya. Ya. Silakan berdiri semuanya, berdiri. Ya. Berdiri semua sudah. Yang laki-laki silakan mengisi shot yang ke depan dulu. Ya. Laki-laki, monggo Bapak. Saya sebentar saja ceramah. Yang belakang depan masih kosong. Biar enak komunikasi saya. Monggo, nyuwun tulung. Kalau ibu-ibunya sudah full. Hadap kanan semuanya. Ya. Di
dipijitin depannya. Oke, rapat-rapat. Diikutin kata-kata saya, saudaraku. Semoga panjenengan sehat selalu, umur panjang, umur berkah, suaminya rajin ke masjid, istrinya rajin mendoakan suaminya, dan semua yang hadir di sini hutangnya lunas. Balik kanan. Dipijitin dan dipukul-pukul, duk. Nah, duk ya. Lehernya. Lehernya. Ya, telinga. Ya, telinga. Saudaraku, kudoakan juga panjenengan umur berkah, anak saleh salehah, semuanya nantinya masuk surga. Silakan duduk kembali. Oke, pengajiannya ya. Baik. Saya Bos Nabi Ikhwani saat ini adalah marbot masjid. Tahu marbot masjid? Apa marbot masjid? Takmir. Di sini angkat tangan masjidnya yang gaji imamnya di atas 3 juta. Gak ada? Oh, gratis. Di Masjid Raya Al-Falah gaji imamnya 3,5 juta. Bahkan ada yang penghasilannya 10 juta. Maka Bapak Ibu semuanya, saat ini saya membuat kaos agar Bapak Ibu semua anaknya senang ngurus masjid, maka jualan kaos adalah PNS. Apa PNS? PNS adalah pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takmir masjid itu adalah meniru Rasulullah, karena Rasulullah juga ngurus masjid. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga ngurus masjid. Maka saat ini saya sangat semangat mengurus masjid-masjid. Maka sejak Muktamar Muhammadiyah di Solo, saya diamanai menjadi LPCRPM, khususnya pembinaan masjid. Maka dari itu saya memulai dari Masjid Al-Falah. Saya buka pertama kali programnya adalah masjid buka 24 jam dan tutup besok hari kiamat. Kami mohon takmir masjid mulai dari PDM, PCM, PRM, ulang dari sini. Masjidnya yang dekat jalan dibuka 24 jam. Masjid ramah musafir. Kotak takut hilang, maka pakai brankas bank. Silakan dari di Al-Falah, kanan kiri ada brankas bank. Yang 6 orang aja nggak sanggup mengangkatnya, dan lubangnya itu besar. Uang 10 juta bisa masuk belum? Khawatir apa? Kalau kotak infaknya kecil, gemboknya pakai apa itu yang kena tayangan itu, maka saya rubah lubangnya besar. Orang pun malu ketika mau memasukkan kotak infak, di dalam saya kasih rekaman empreng, kalau krecek kring, malu dia. Seperti ini. Kemarin saya di Masjid Al-Fatah, saya umumkan kepada seluruh jamaah dan saya laporkan selama 3 minggu infak Masjid Al-Fatah Tulungagung
kotak infak puasa dari kotak besar sebanyak 35 juta. Dan dinominasi jumlah uang terbanyak adalah Rp5.000 urutannya. Nominasi kedua terbanyak adalah Rp10.000. Dan ada urutan keempat adalah uang Rp1.000. Uang 100.000 di urutan ke terakhir. Jumlah 100.000 hanya 6 juta, berarti hanya 60 lembar. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Fatah yang infak Rp1.000 mulai besok dilarang masuk masjid. Itu saya sampaikan, ikuti di Instagramnya Masjid Al-Fatah. Kenapa saya larang? Karena Masjid Al-Fatah setiap sore menyiapkan buka puasa sebanyak 700 porsi dan setiap sahur menyiapkan 500 porsi. Dan kenapa dilarang? Karena uang Rp1.000 gambarnya pahlawan Patimura pakai pedang. Maka orang yang pakai pedang dilarang masuk masjid. Ada yang ngaku, saya pak. Dan yang diperbolehkan masuk masjid adalah orang yang pakai kopiah. Maka uang yang pakai kopiah adalah uang Rp100.000. Gambarnya pahlawan kemerdekaan Soekarno dan Hatta. Maka dari itu kami sampaikan kepada jamaah, bila pengen ekonominya merdeka, maka sering-seringlah sedekah Rp100.000. Tapi bila jamaah hanya pengen ekonominya perjuangan, maka sedekahlah Rp1.000. Dan setelah saya umumkan, Masya Allah, ada suami istri pagi-pagi nyerahkan 100 juta. Dan rata-rata gambarnya uang pahlawan kemerdekaan. Ada fotonya. Dan suami istri tersebut menyatakan, Pak Kusnadi, karena sekarang yang ngurus masjid Pak Kusnadi, saya setiap bulan saya 100 juta stok Masjid Al-Fatah. Real, nyata. Ini adalah gambaran mengelola masjid serius. Jangan sampai mengelola masjid gajinya imam, gajinya marbot 2M. Matur nuwun, Mas. Dan rata-rata yang ngurus masjid rata-rata adalah S4. 1 sepuh. Yang kedua sampun sepuh. Yang ketiga sampun sepuh sangat. Yang keempat sampun sepuh sangat saestu. Bagaimana masjid mau makmur? Bagaimana masjid mau hidup? Para takmirnya tidak bisa mengenal zaman kondisi saat ini. Maka Al-Falah rekrutmen pegawai masjid, BEM, Badan Eksekutif Masjid, dengan gaji minimal UMR. Saya sampaikan di sini, Bapak Ibu se-Kabupaten Malang, saya membutuhkan 39 anak muda. Akan saya rekrut di Masjid Al-Fatah, gajinya UMR. Silahkan yang punya kader lapor ke Al-Fatah, nanti saya seleksi. Syaratnya umur maksimal 25 tahun. Tinggal di masjid 24 jam. Dikasih tempat tinggal, dikasih makan, dan digaji minimal UMR. Silahkan sampaikan tetangga-tetangganya, kader Muhammadiyah saya prioritaskan. Dan saat ini saya baru dapat 5 orang. Mas Aji dari UGM, ijazah asli. Iya, asli betul, iya. Jurusan teknik komputer. Yang kedua Mbak Rizky, jurusan komputer UGM. Yang ketiga Mbak Konita dari ULI, alumni dari Gotor. Yang ketiga Mbak Nisa dari Kesamben, dari Blitar, alumni Usuludin Unida, jurusan Usuludin tapi saat ini desain grafis. Dan ada Muhammad Dafa Ivani, bagian konten kreator.
Itu Ustaz TV silahkan nanti bareng-bareng kolaborasi untuk menghidupkan masjid-masjid yang ada di Muhammadiyah khususnya. Dan tadi pagi saya tidur di Pare dan saya sholat dan saya cari masjid termakmur di Pare. Ketemulah Masjid Al Mustaqim. Insya Allah akan saya dampingin dan takbirnya akan saya ruqyah semuanya. Iya, ruqyah, karena mindset takbir ini kan biasanya takbir gak mau diganti. Betul nggak? Takbir seumur hidup. Betul nggak? Mulai hari ini bapak-bapak yang sudah menjabat lebih dari 5 tahun, 10 tahun, segeralah mengajukan diri pensiun. Biar takbir ini totalitas. Maka Al-Falah viral, masjid buka 24 jam, masjid makan-makan, masjid ramah musafir, masjid menyelesaikan pinjol, rentenir, dan hutang. Alhamdulillah saat ini Masjid Al-Falah sudah menyelesaikan 150 orang yang terkena pinjaman online dan pinjaman rentenir. Dan yang paling tinggi saya membantu menyelesaikan Pak Zainuri, utangnya 8 miliar selesai dalam waktu 5 tahun tanpa jual aset. Angkat tangan yang punya hutang. Masjid jangan hanya fokus bangun fisik, tapi masjid harus menyelesaikan permasalahan umat. Bahkan saya sudah menikahkan 17 marbot masjid, dan ada satu janda umur 58 saya nikahkan dengan duda umur 59. Ya, iya. Jadi nanti Jamaah Muhammadiyah anti janda, anti duda. Selesai di masjid. Serius. Dan yang paling viral Mas Ramadan tidak. Umurnya 22 tahun, saya nikahkan. Kerennya apa? Nikahnya waktu subuh. Pernikahan Roma dan istrinya siapa lupa ya? Roma dan istrinya dilakukan ijab kabul setelah subuh. Imamnya Mas Ramadan, hafid Quran, sudah pakai baju pengantin dimulai dari qiyamul lail. Random pernikahan Roma, qiyamul lail, subuh bersama, tausiah, ijab kabul. Jamaahnya semua diwajibkan pakai baju putih-putih. Nah, yang datang siapa? Yang datang adalah hanya khusus orang-orang beriman. Karena yang membedakan orang beriman dengan orang munafik adalah sholat subuhnya di masjid atau tidak. Narasi yang saya bangun begitu. Dan ternyata yang datang 500 jamaah. Yang kedua, terus siapa lagi yang datang Mas Roma? Yang datang adalah para malaikat menyaksikan siapa hambanya yang sholat subuh di masjid. Jadi ibu-ibu kalau mau nikahkan anaknya subuh, insya Allah disaksikan oleh malaikat. Dan yang terpenting, kalau nikahnya waktu subuh yang jelas efisien, makan soto semuanya pasti kenyang semuanya. Masa pagi-pagi ada es buah, ada snack, ada macam-macam kan kurang pas. Yang jelas adalah efisiensi mantu waktu subuh. Dan 2 orang yang sudah saya nikahkan waktu subuh, Mas Ramadan dan salah satu yang nata sendal. Ya. Ini real ya, ibu-ibu semua, bapak-bapak semuanya. Ada jamaah, mohon maaf ya, SD nggak lulus, SMP nggak lulus, tapi dia rajin ke masjid. Setiap pagi subuh nata sendal, setiap pagi nata sendal, setiap pagi nata sendal. Mau ngelamar ditolak, mau ngelamar ditolak. Atas izin Allah, Allah perjalankan. Ada seorang akhwat langsung jatuh cinta. Siapa yang nata sendal tadi? Saya mau menjadi istrinya. Dan sang istri tadi adalah S1 akuntansi. Jadi kami mohon yang susah cari jodoh ke masjid nata. Nyata. Ini real. Dan sekarang dua-duanya berkhidmat di masjid, bagian logistik sama bagian konsumsi. Namanya suaminya Mas Pandu.
Sampai mau nikah itu keluarga perempuan nggak mengizinkan. Loh, saya nggak mau lah Pak, punya menantu marbot masjid tukang nata sendal. Keluarganya nggak ada yang setuju. Akhirnya Ustadz Lutfanuddin konsultasi sama saya. Saya konsultasi sama Dr. Nur Salim KUA. Ustaz, ini yang marbot masjid ini mau nikah, kira-kira disetujui atau tidak? Nah kenapa? Nggak punya pekerjaan, pekerjaannya hanya nata sendal. Yang penting ada napa? Ada, nikahkan. Akhirnya ke pengadilan Ustaz. Pengadilan akhirnya sidang-sidang tidak disetujui. Akhirnya cari wali hakim. Dan Masya Allah dinikahkan. Sang istri ini cerdas luar biasa. Setelah ditelusuri, Mas Pandu ini ternyata punya kekayaan 1 miliar. Dari warisan kedua orang tuanya yang diserahkan tetangga saya di Gang 3 Margo Asri. Akhirnya ini mau berangkat umroh. Gimana Bu? Lulusannya SD tapi punya 1 miliar, siap diterima? Inilah masjid. Sampai Masya Allah, ini kisah nyata. Saya juga pernah ada yang punya problem. Wajahnya cantik, putih, orang Jawa Barat. Ternyata apa? Ternyata ibu tersebut gagal jadi calon legislatif. Dosen gagal, depresi ke Al-Falah. Karena Al-Falah terkenal ramah musafir. Akhirnya tinggal di Al-Falah, kalau siang normal, tapi kalau malam depresi. Akhirnya dikonsultasi sama Mas Heri. Mas Heri itu adalah bagian keamanan. Maka akhirnya didampingi 1 bulan, ibu tersebut akhirnya sehat. Dan sekarang ibu tersebut sudah bekerja di Bali. Jadi yang punya masalah rumah tangga silakan konsultasi di Masjid Al-Falah. Keluarga, depresi, pinjol, rentenir, usaha dan lain sebagainya, kami jamini. Karena masjid tidak hanya tempat sholat, tapi masjid adalah solusi. Kalau saya bilang masjid, semuanya angkat ini ya, berdiri. Sebentar lagi selesai. Kalau saya bilang masjid, semua tangannya menggerakkan makmur, memakmurkan. Jadi masjid harus makmur, harus bahagia. Makmur diri kita, makmur jamaah. Ya, cek. Masjid makmur. Kalau saya bilang masjid, dari masjid kita bangkit. Dari masjid yang ini akan menggetarkan dunia. Banyak orang sujud, insya Allah pertolongan dari langit akan hadir. Masjid, dari masjid kita bangkit. Kalau saya bilang masjid, apapun masalahnya, tanda tanya, masjid solusinya. Siap? Masjid, apapun masalahnya, masjid solusinya. Hutang, rumah tangga, cekcok, tengkar ke masjid. Oke, dari awal. Masjid makmur, masjid dari masjid kita bangkit. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Takbir. Silakan duduk kembali. Ya, selesai ya materinya ya. Belum. Baik. Jamaah Al-Falah, Bapak Ibu semuanya, saya hadir 2016 bulan April. Jamaah sholat subuhnya hanya 7 jamaah. Masjid hanya dibuka menjelang subuh. Setelah subuh tutup lagi. Parkirnya, pintunya ditutup. Pegawainya hanya 3 orang. Almarhum Ustadz Surono, Pak Roto, sama salah satu administrasi Mas Surat. Gajinya 2M, matur nuwun Mas, atau 2T, terima kasih tak. Imamnya cuma digaji 300, Pak Roto 70.000, Mas Surat 200.000. Gimana mau ngurus umat kalau seadanya? Nah, akhirnya saya rubah pelan-pelan. Masjidnya saat ini Al-Falah subuhnya kurang lebih 400 sampai 800 jamaah.
Gimana caranya? Tanggal 16 bulan Desember saya mengumumkan kepada seluruh jamaah umat Islam di Sragen dan sekitarnya, Masjid Real Falah mengadakan gerakan sholat subuh bersama Bupati, Kapolres, dan Dandim. Disiapkan 2 umroh ke Tanah Suci. Akhirnya orang datang ke masjid bukan mungkin sholat, tapi cari hadiah. Yang hadir berapa? 1.800 jamaah. Jadi memang butuh dorongan, butuh keberanian. Saya di Masjid Al-Fatah kemarin di penghujung Ramadan, kami sampaikan kepada seluruh jamaah dan umat Islam di Tulungagung, kami mengundang di penghujung Ramadan untuk merayakan kita dalam Ramadan menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Pada hari tanggal 28 malam 29, Masjid Al-Fatah menyediakan sate, bakso, soto, punten, makanan-makanan khas, angsle, ronde, gorengan dihadirkan pada semua jamaah. Kami mohon pada seluruh warga Tulungagung meramaikan Masjid Al-Fatah. Masya Allah, jamaahnya nggak muat, yang hadir 2.500 jamaah. Yang penting ada sate, bakso. Ini nyata, Pak. Terus, nggak ada rawat, tapi makanan-makanan yang ringan. Nah, itu artinya apa? Ternyata ke masjid butuh hiburan, butuh komunikasi. Dan sekarang saya install MSQ, Masjid Subuh Quran. Setiap hari, kecuali Senin dan hari Kamis, Masjid Al-Fatah menyiapkan sarapan pagi. Dan zamannya sekarang meningkat. Pasti pertanyaannya, duitnya dari itu kan? Pengalaman kami, ada program, ada dana. Tadi saya tanya Ustadz Rifki yang saat ini lagi membangun pesantren riba, ya, membutuhkan dana 8 miliar. Alhamdulillah sesi pertama sudah dapat 3 miliar, tinggal 5 miliar. Nggak usah khawatir, pasti ada jalan. Apalagi beliau adalah tokoh nasional, akan digerakkan sama Allah. Kemarin saya di Islamic Center Madiun juga sama, sebelah kanannya ini akan dibeli nilainya 3 miliar. PDM minta ke saya, Pak Tomo, Pak Gus, nanti motivasi ya agar jamaah ini bisa berwakaf. Ini belum ada yang berani memulai. Saya ngisi tanggal 26 kemarin. Jamaah semuanya, saat ini Islamic Center Madiun akan berniat beli tanah senilai 3 miliar, 1 meternya 6 juta. Yang jual tanah mana? Berdiri. Karena nggak ada yang berani ngambil hutan. Saya ikut berwakaf 1 meter. Pak Tomo, saya berwakaf 100 juta. Jamaah yang belakang, saya berwakaf 60 juta. Dan tadi laporan terkini sudah terkumpul hampir 400 juta. Bila ada niat, pasti ada jalan. Bila tidak ada niat, pasti cari alasan. Angkat tangan, angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Tepuk pundaknya. Saudaraku, bila ada niat, pasti ada jalan. Bila tidak ada niat, pasti ada alasan. Sebelah kiri. Kamu juga gitu loh. Biar masuk dalam alam bawah sadar kita, bagus semuanya. Masjid milik Allah, kalau diurus dengan serius, Allah akan memperjalankan. Saya juga gak nyangka saat ini ada biro jodoh, ada biro konsultasi rumah tangga. Itu ada bapak-bapak, namanya Pak Samadi, mantan dari tentara. Kalau malam sudah kalpalan, jam 2 malam. Pak, jam 2 Pak sudah ke masjid? Iya Pak, sekarang masjidnya buka terus, lampunya nyala terus, dan di sini ada wifi. Nah Pak senang ke masjid? Ya, daripada di rumah dimarahi istri, lebih baik saya di masjid. Jadi masjid harus dibuat nyaman.
ada wifi, ada teh gratis, masjid buka 24 jam. Orang pengen tahajud setiap malam, masjid buka terus. Maka Masjid Al-Fatah sekarang buka 24 jam. Dan kemarin Abah Trimo barusan beli kasur 100 biji. Jadi kalau pengen nginep, menyepi, ada masalah, silakan Masjid Al-Fatah membuka diri. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu semuanya, satu, bagaimana masjid makmur? Harus ada otoritas. Maka masjid yang makmur, takmir dan BEM, Badan Eksekutif Masjid. Takmir hanya menyaksikan saja, mendorong saja, ngasih ruang. BEM-nya anak-anak muda, jago desain grafis, jago sosial media. Bapak-bapak mendoakan sama ngasih uang. Gak usah intervensi dalam hal kegiatan. Saya diamanai di SD Birul Group, mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Muridnya ada 2.300. Semua dikelola oleh anak muda. Sehingga Pak, kalau dikelola anak muda, insya Allah maju. Saya juga barusan sama Ustadz Dodo habis menutup sekolah yang tidak hidup, yaitu di Sukodono. Muridnya sedikit, guru-gurunya nggak aktif, ditutup sama Ustadz Dodo. Akhirnya minta pertimbangan sama saya, gimana Pak Bos kalau ini kita rekrut anak muda. Akhirnya ditutup, direkrut Mas Aziz, gaji profesional, Masya Allah dalam waktu 5 tahun sekarang sudah punya pesantren dan lain-lain. Maka bapak-bapak kasih ruang dan uang untuk anak muda. Maka bapak-bapak ini kan tinggal menikmati dan tinggal mendukung. Maka saya di Al-Falah, di Al-Fatah, semua yang mengerjakan anak muda. Maka Presiden Soekarno menyampaikan, berikan 10 pemuda, maka saya goncangkan dunia. Dan berikan 1000 orang tua, maka saya cabut Gunung Semeru dari akarnya. Kalau ada perubahan, harus hadir anak muda. Nah saat ini Masya Allah, saya lagi karena ngurus masjid banyak keberkahan. Dan hampir semua imam sudah saya berangkatkan umroh ke Tanah Suci. Saya kasih hadiah semua, kurang lebih 11 orang. Dan semuanya saya kasih motivasi agar anak muda ke masjid. Saya kasih resep 6I. Masjid ada wifi, masjid bisa untuk ngopi, dan masjid harus ada nasi, dan anak muda diajak rekreasi. Kalau sudah setahun kasih gaji, kalau siap nikah carikan istri dan suami. Ini yang saya lakukan, dan atas izin Allah, Masya Allah anak-anak muda senang ke masjid karena ada 6I. Dan sekarang sudah banyak Ustadz Lutfan yang lain, ada Ustadz Lutfi, Ustadz Ramadan, Mas Alan dan sebagainya. Kurang lebih ada 25 anak muda saya kader semua. Dan bahkan kalau sudah nikah, kalau mau tinggal di Sragen, saya carikan rumah. Kok bisa bagus? Tinggal bilang aja di hari Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah sholat Jumat, Mas Alan Putra Irawan barusan menikah. Ketika menikah saat ini belum punya rumah. Kami mohon kepada jamaah yang sekiranya diamanai mempunyai rumah lebih dari 1, tolong sampaikan kepada takmir dan akan ditempati para marbot masjid. Nanti jangan sampai saya sudah menyampaikan kelak di akhirat ditagih sama malaikat bila punya rumah lebih dari 2. Masya Allah. Akhirnya langsung kasih kunci dan tinggal di Ria Amanah. Jadi model saya begitu. Nah ini gambaran saya olah masjid. Berikan 1, otoritas. Yang kedua, bangun organisasi. Maka di level badan eksekutif masjid, saya namakan bukan takmir masjid tapi direktur masjid. Kerja di mana masalah? Direktur Masjid Al-Falah. Mas Haji di mana? CEO Masjid Al-Fatah. Keren. Di mana? Marbot masjid. Gak keren. Ketua masjid, takmir masjid gak keren. Maka harus bahasa-bahasa ini. Direktur operasional, direktur keuangan, direktur marketing, direktur media. Jadi bahasa-bahasa itu akan membuat anak muda senang karena itu bahasanya anak muda. Bangun struktur organisasi. Yang ketiga, transparan keuangan.
Maka di Al-Falah, laporan pengeluaran Masjid Al-Falah, listrik 7 juta, beras 6 juta, gas 8 juta, bla 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 bla, kecap, bawang putih, telur, gandum, semua saya catat total pengeluaran untuk makan-makan 70 juta. Jahe, gula, saya total silakan dari Al-Falah, itu transparan, jadi orang akan tahu, oh duitnya digunakan untuk ini. Semakin transparan, maka semakin orang akan percaya. Otoritas, bangun organisasi, transparan keuangan, yang terakhir rangkul anak muda. Terakhir, penutup. Ketika saya rapat awal-awal mencanangkan masjid buka 24 jam, Bapak PDM nggak setuju. Nanti siapa yang jaga? Terus nanti kalau barang hilang bagaimana? Takmir yang lain nggak setuju. Nanti masjidnya kumuh, nanti masjidnya kotor, nanti toiletnya bau pesing, nggak setuju. Akhirnya saya pernah mau mundur jadi takmir masjid karena tidak cocok takmir masjid dengan gagasan saya. Karena saya mengikuti belajar saya di Jogokaryan bersama almarhum Kiai Jazir. Saya belajar di sana dengan konsep ATPESS. Amati, tiru, persis, eksekusi sampai sukses. Jadi jangan berkunjung, tidak dieksekusi, nggak akan perubahan. Nah, akhirnya dengan ATPESS inilah Masjid Al-Falah langsung bisa tumbuh. Sehingga saya mau mundur, Ustaz Dodo nggak boleh. Jangan mundur. Nah, teman-teman nggak mendukung sama saya. Nah, ketuanya siapa? Ya saya. Masa ketua kalah sama anggota? Kamu harus belajar seperti lokomotif kereta api. Argo Lawu diberangkatkan dari Gambir jam 21 sampai di stasiun Balapan Solo jam 4 pagi. Kalau sudah dinyalakan, maka siapa yang halangi takbir masjid, tabrak saja. Dan siapa yang tidak bisa mengikuti program kamu, tinggalkan saja. Inilah lokomotif kereta api leadership ketua takbir masjid. Insya Allah kalau punya leader yang berani, punya gagasan yang besar, punya visi yang jauh, insya Allah masjid-masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia akan berjaya, maju, dan akan menginspirasi dunia. Muhammadiyah lahir dari Langgar Kidul di Kauman, dari Langgar Kidul jadilah organisasi Muhammadiyah yang hebat, yang seperti ini, ada pengajian 2 bulanan. Dari Langgar Kidul akhirnya berdiri PKO. Dari Langgar Kidul berdiri masjid-masjid Muhammadiyah. Menurut data yang saya rangkum saat ini 12.000 sampai 18.000 masjid Muhammadiyah. Kiai Haji Asyam Asyari mendirikan pesantren di Tebu Ireng, lahir dari masjid. Pondok pesantren Gontor Darussalam tahun 1926, lahir dari masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban dari Masjid Nabawi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun peradaban dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram juga dari masjid. Nabi Sulaiman, Nabi Yakub juga membangun peradaban dari Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan semangat ini akan membakar kita semuanya, seluruh PCM yang ada di Kabupaten Malang, masjidnya makmur dan memakmurkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.